Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi farrada alaina as-salah was-siyam wa ghairihima min arkanil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Saudaraku jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung bulan Sya'ban ini, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dengan dekatnya kita dengan bulan Ramadan, Allah sampaikan kita nanti bertemu dan menikmati Ramadan tahun ini. Salat dan salam kita sampaikan pula kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling amanah, manusia yang paling sempurna, baik bentuk fisiknya apalagi akhlaknya. Karena disebutkan dalam beberapa riwayat oleh para ulama, Rasulullah disebut dengan ahsanu khalqan wa khuluqan. Beliau memiliki fisik yang sangat baik dan terindah sekali, dan juga tentunya memiliki akhlak yang sangat baik. Dan akhlak Rasulullah SAW apabila disimpulkan, akhlaknya tidak lain adalah Al-Quranul Karim, sebagaimana yang dikatakan oleh ibunda kaum mukminin, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada abad ke-8 Hijriah di Baghdad, Irak, lahir dan berkembang seorang ulama besar. Namanya adalah Ibnu Rajab Al-Hanbali. Beliau hidup dan meninggal pada abad ke-8 Hijriah, 700 sekian Hijriah. Di dalam masa hidupnya, Ibnu Rajab Al-Hanbali banyak dipengaruhi oleh imam-imam yang bermazhab Hambali, sehingga ujung namanya Ibnu Rajab disebut Al-Hambali. Di antara ulama yang sangat mempengaruhi pikiran beliau tidak lain adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dari karya-karya beliau, Ibnu Rajab Al-Hambali yang hidup di Baghdad ini betul-betul semangat untuk menimba ilmu pengetahuan, rajin belajar, sehingga di puncak pembelajaran tersebut Ibnu Rajab Al-Hambali melahirkan beberapa karya besar yang sampai hari ini dinikmati oleh kaum muslimin dalam beberapa kajian. Salah satu karya Ibnu Rajab Al-Hambali itu adalah Fathul Bari fi Syarhi Sahihil Bukhari. Di dalam buku ini beliau mensyarahkan buku yang kualitasnya bagi kaum Sunni, bagi Ahlussunnah wal Jamaah, itu level kedua, yaitu buku Sahih Imam Bukhari. Beliau mensyarahkan buku tersebut. Kemudian beliau juga telah merekam beberapa hadis Rasulullah SAW, menulis hadis Rasulullah terkait dengan amalan-amalan.
yang bersifat harian, mingguan dan bulanan terkait dengan perubahan-perubahan bulan Hijriah atau Qamariyah. Beliau mengutip beberapa hadis sahih apa yang mesti kita lakukan mulai dari bulan Muharram, kemudian bulan Safar sampai bulan Zulhijjah, serta fadilat-fadilatnya serta amal-amal apa saja yang dilakukan. Beliau tulis dalam buku Lataiful Ma'arif. Di ujung kehidupan Ibnu Rajab Al-Hambali, ini yang agak sedikit berbeda dengan kebanyakan ulama. Di akhir kehidupan beliau, beliau minta dibuatkan lahat kuburan beliau. Maka setelah lahat itu diselesaikan oleh teman-temannya, maka beliau masuk di dalam kubur. Dan apa yang dia katakan ketika sampai dalam kubur, rasa saya, lahat saya ini sudah pas, sudah cocok, sudah bagus. Maka beliau keluar dan menurut penuturan Syamsuddin bin Nasaruddin, berapa hari setelah beliau keluar dari kubur tadi, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang ulama besar mengajarkan kepada kita ujung dari semua karir, ujung dari semua capaian-capaian yang ada di dunia ini adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang imam besar Ibnu Rajab Al-Hambali juga telah mempersiapkan dirinya, mempersiapkan bagi dirinya kuburan yang akhirnya beliau dikuburkan, dimakamkan oleh orang-orang yang hidup di sezamannya. Kaum muslim yang berbahagia, sebagai pelengkap tausiah singkat pada zuhur ini, kita sedikit mengulas apa yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, ulama besar abad ke-8 tersebut, di dalam buku Lataiful Ma'arifnya, terutama ketika beliau menulis apa yang mesti dilakukan seorang mukmin ketika detik-detik akan datangnya bulan Ramadan. Maka di dalam bab Ramadan, beliau mengutip salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Az-Zumar ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ibnu Rajab Al-Hambali sengaja mengutip firman Allah dalam buku itu, yang artinya adalah sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang sabar terhadap apa yang mereka lakukan diberikan balasan bi ghairi hisab, tanpa batasan. Ayat ini menurut Ibnu Rajab Al-Hambali ternyata di antara pahala yang paling besar dari semua aktivitas kehidupan manusia, semua aktivitas ketaatan kaum mukmin, yang terbesar itu adalah sabar. Sehingga pahala sabar itu, kata beliau, itu tidak ada takarannya, karena pahala sabar itu adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Maka menurut beliau, paling tidak ada 3 kesabaran yang dijalani oleh seorang mukmin yang pahalanya sangat besar. Yang pertama adalah sabrun ala ta'atillah, bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasabrun ala maharimillah, sabar dalam rangka menjauhi maharimillah, semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wasabrun ala aqdarillah, yaitu sabar terhadap semua putusan, ketetapan, takdir yang ditetapkan oleh Allah kepada kaum muslimin. Maka yang lebih menarik, ternyata menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, ketiga amalan sabar yang paling utama tersebut ternyata dikumpulkan oleh Allah dalam satu ibadah yang paling agung. Ibadah tersebut tidak lain adalah ibadah puasa atau ibadah saum. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa kita kutipkan pendapat Ibnu Rajab Al-Hambali ini? Karena sabar diberikan pahala yang tanpa batas, dan kesabaran itu ada 3 tingkatannya atau 3 jenisnya. Ternyata ketiga kesabaran itu bisa kita raih sekaligus ketika kita melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya.
Sabar atas ketaatan kepada Allah maksudnya adalah kita harus melaksanakan ibadah puasa itu dalam rangka ihtisaban. Ke dalam hadis yang cukup populer kita sebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Itu sabar kita melaksanakan ibadah puasa itu nanti hanya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan sehari-hari ini mereka bisa melaksanakan ibadah lain, tetapi untuk ibadah puasa mereka kurang mampu. Kemudian sabar di atas keharaman Allah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam puasa juga kita dilatih untuk menjauhi semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah sabar di atas ketentuan yang diberikan oleh Allah walaupun itu terasa sakit, terasa pedih badan kita. Seperti kita diberikan al-atos, al-ju', yaitu haus dan lapar ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai khulaso atau ringkasan kajian kita adalah bahwa ternyata insyaallah dengan melaksanakan ibadah yang baik, ibadah Ramadan, dan jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik, insyaallah kita akan diberikan pahala sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di atas Ramadan itu terhimpun ketiga jenis kesabaran yang menjadi cita-cita bagi seluruh orang-orang yang beriman. Selagi mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan, dan bukan hanya sampai, insyaallah kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan berpuasa, dengan qiyamul Ramadan, dan yang paling utama lagi adalah dengan cara banyak membaca Al-Qur'anul Karim, dan yang terakhir adalah kita tingkatkan pemberian kita, sedekah kita kepada kaum muslimin. Kenapa kaum muslimin berbahagia? Sebab dengan memberikan manfaat toro, barang siapa yang memberikan perbukaan, yang membatalkan puasa orang mukmin, maka Allah berikan pahala kepada dia. Maka seorang yang berpuasa yang cerdas, dia serius berpuasa, tetapi dia ingin dapat juga pahala orang-orang yang lain yang sedang berpuasa, yaitu dengan cara memberikan perbukaan kepada orang-orang yang berpuasa. Semoga Allah mudahkan tahun ini ibadah kita yang terbaik dan berikan dia pahala yang sebaik-baiknya ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.